Belum pernah dengar coding ya? Kalau AI sudah pernah? Sedikit ya. Ini saya jelaskan sedikit ya. Coding berarti nanti itu mulai dari tahun ajaran ini ada jam pelajaran yaitu yang namanya coding. Jadi nanti diambil nanti seminggu sekali selama 2 jam. Perhatikan ya, coding. Saya beritahu dulu coding. Saya akan memberi pelajaran, tetapi kalian belum tahu pelajaran itu apa kan? Namanya apa itu? Mungkin kalian tahu sendiri ya. Jadi saya beritahu bahwa coding adalah proses menulis instruksi atau perintah yang dimengerti komputer untuk menjalankan tugas tertentu. Itu sebagai contoh. Jadi nanti kamu itu berpikirnya seperti komputer. Paham ya? Ya, paham ya itu mengenai coding ya. Berarti berpikir proses menulis instruksi atau perintah yang dimengerti komputer itu yang seperti komputer. Jadi nanti kamu berpikir seperti komputer. Nah, kemudian materinya hari ini yaitu seperti yang tadi Pak Guru sampaikan, yaitu berpikir komposisional sebagai dasar coding untuk kecerdasan artifisial. Mungkin kalian pernah dengar hal-hal seperti ini, tetapi tidak begitu kalian memperhatikan. Padahal coding itu atau kecerdasan artifisial itu sudah kalian lakukan sehari-hari ya. Berpikir kompetisional. Apa itu berpikir kompetisional? Berarti berpikirnya kayak komputer ya. Pendekatan untuk memecahkan masalah dengan cara yang sistematis dan logis. Paham ya? Jadi terinspirasi dari ilmu komputer. Jadi komputer itu ada beberapa tahap-tahapnya. Nah, sebagai contoh seperti ini. Nah, kamu mau berangkat ke sekolah, tetapi kamu bangun kesiangan. Ya, pan mangkat sekolah, mangkate kawanen angine, kawanen, dan hanya punya waktu 15 menit untuk bersiap-siap. Ana waktu 15 menit untuk bersiap-siap. Paham ya? Apa saja yang harus kamu lakukan agar tidak terlambat dan semua perlengkapan sekolah terbawa? Nah, ini berarti kelompok sudah ya, 1, 2, 3, 4 kelompok. Coba siapa yang bisa menjawab? Ketika kalian bangun terlalu siang, apa yang akan Anda lakukan? Coba, langsung nggak apa-apa, berani. Ada kan di sini paling sering. Saya yakin di sini ada yang sudah terbiasa bangun siang. Kawanin, apa yang akan Anda lakukan? Ini contoh. Jadi men, apa langsung adus, apa bersihi kamar desit, apa sarapan desit? Coba sehari-hari kalian itu apa? Coba dari kelompok ini, coba kira-kira kalau kalian berangkat terlambat itu, bangunnya terlambat itu seperti apa biar datang ke sekolah itu tepat waktu? Apa kira-kira? Apa yang akan lakukan? Gak apa-apa, jawab saja, gak apa-apa. Seperti kalian sehari-hari ini. Coba kelompok ini, bagaimana jika kamu bangun kesiangan? Apa yang akan kalian lakukan? Coba. Kelompok ini, ada yang berani menjawab? Kalau bangun kesiangan, apa yang akan kalian lakukan? Misalkan tiba-tiba hanya waktu 15 menit, sedangkan udah masuknya jam 7. Aku bangun jam 6.45 menit, berarti kan hanya ada waktu 15 menit untuk kalian berangkat. Nah, apa yang akan kalian lakukan dalam waktu 15 menit itu? Coba ngaco yang berani, hebat. Apa? 15 menit itu apa? Apa langsung beres kamar WC, langsung adus, sarapan desit, apalah rumah kantor adus, terus salim dok. Pak kira-kira apa? Apa yang akan Anda lakukan? Bagaimana? Nih,
Jadi Pak Guru jelaskan ya. Itu juga termasuk berpikir komputasional, ya? Berpikir komputasional, berpikir seperti komputer. Komputer orang mungkin menselap, tidak mungkin langsung loncat, paham? Harus bertahap-tahap dulu. Nah, kamu kalau sudah bangun kesiangan, ya, tangi kawanan, saya yakin kalau kalian langsung membersihkan kamar tidur, ya, mipil seperti hari-hari biasa pada saat kamu tidak terlambat, saya yakin waktunya tidak sampai. Paham kan? Ya, jadi mungkin ya beberapa kalian kebanyakan kalau sudah siang langsung mandi. Iya apa enggak? Langsung mandi, terus melihat jam apakah masih nyampe untuk sarapan atau tidak ya. Nah kalau sudah tidak nyampe kemungkinan kalian tidak sarapan. Ada yang seperti itu? Ada, Acung? Orang apa bener? Kalau jujur ya bagus. Nah, jadi terus gimana caranya kalau kita sering bangun kesiangan? Nah, solusinya gimana kalau sering bangun kesiangan agar tidak sering bangun kesiangan lagi? Solusinya apa? Yang tahu siapa? Hah? Tidurnya cepat. Nah, kalau kita tidurnya cepat, otomatis kita mendapatkan waktu cukup untuk tidur. Paham ya? Kalau kita tidurnya lama, otomatis pagi-pagi bangunnya enak. Tapi kalau kita tidurnya sudah terlalu malam, bangunnya malas, sehingga ngeliat maning ke belakang. Paham ya? Jadi ketika kalian bangun pagi, langsung seperti biasa, apa saja ketika kamu bangun pagi? Biasanya apa yang kamu lakukan setiap hari, Mbak? Ini kalau pagi-pagi bangun, apa yang kamu lakukan setelah bangun? Apa yang pertama? Sholat. Bagus, berarti kamu bangunnya subuh karena dia langsung sholat, berarti bagus itu menjadi contoh yang lain. Terus kemudian apa lagi? Setelah sholat mandi ya, itu berpikir komputasional namanya. Berpikir seperti komputasional ya. Berpikir komputasi ini berpikir komputasi jadi urut orang namun selat ya. Jadi sholat disit, kemudian mandi, terus membersihkan kamar ya. Bisa membersihkan kamar dulu juga bisa, baru mandi bisa, itu juga nggak apa-apa kalau kita sudah mandi baru membersihkan kamar. Kemudian apa lagi, Mbak? Sarapan. Bagus. Kenapa kita harus sarapan? Agar di sekolah kita kuat, tidak lemas, fokus dengan pelajaran. Nah, kemudian apa? Berangkat ke sekolah. Kalau kita bangunnya pagi, saya yakin kalian tidak bakalan terlambat ke sekolah. Makanya seger. Nah, orang gugup, orang geringsang, aduh saya rapi. Nah, kemudian yang kedua, ini contoh lagi ya. Ini anak-anak ya. Siapa yang pernah membantu ibu membuat teh manis di rumahnya, Cum? Nah, ini saya ganti kelompok ini. Nah, kalian tadi ngacung pernah membuat teh manis membantu ibu di rumah. Nah, coba sebutkan urutan langkah-langkahnya. Gawe teh manis pertama nih prima deset. Gak apa-apa. Apa? Yang pertama mengambil. Nah, kemudian mengambil gula. Kemudian panas air. Memasukkan air panas. Kemudian mengaduk. Nah, itu namanya berpikir komputasi. Yona, tuh wis akannya mikir kayak komputer, pada baik. Arahnya berpikir komputasi. Yona, tapi pada baik. Ya, sampai berpikir kayak komputer dan urut. Orang kena menselat, paham? Tapi pada baik. Gak mungkin kamu gak pakai gelas langsung buat teh manis ya kan? Kan harus ambil gelas dulu, ya kan? Karena teh manis ya anak bu, kan gak mungkin hanya
namanya teh sepet, ya, bukan teh manis. Nah, paham ya? Kue arane berpikir komputasi, berpikir seperti komputer. Itu coding itu seperti itu. Coding, ya, kecerdasan artifisial itu seperti itu. Nah, jadi ini saya karena kita sedang membicarakan tentang coding, belajar tentang coding. Coding itu ada sesuatu yang berkaitan dengan komputer. Komputer juga berkaitan dengan robot. Sekarang Pak Guru ingin mencoba kalian agar nanti ya pergerakan seperti robot ya. Nanti Pak Guru berikan contohnya ya. Nanti kita bersama-sama belajar agar dasar dari coding tersebut kalian sudah memahami. Jadi kalian itu ini masih belajar dasarnya dulu ya. Orang langsung mencelat-mencelat ya. Belajar kan dasarnya coding tersebut. Coba agar kita lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu ya. Siap ya? Tepuk semangat ya. Siap, tepuk semangat. Coba saya mau ambil satu anak ini, Mas, yang laki-laki, maju ke lapangan. Nah, menirukan gaya robot. Contohnya seperti ini. Nah, mengikuti instruksi Pak Guru ya di sini ya. Nah, hadapnya sana ya, mana pada mana? Ya, biar kelihatan. Hadapnya sana teman-teman. Ya, ini namanya instruksi ya. Paham? Yang namanya instruksi berarti diperintah. Ya. Paham ya? Jadi kamu diinstruksi seperti robot. Sih, Pak Guru, bisa nih robot jalan darat sih, nah apa ya? Ya karena ada yang memerintah. Apalagi sekarang robot itu menggunakan teknologi AI, canggih bisa jalan darat. Paham ya? Nah, sekarang kamu maju 5 langkah, hitung 1, 2, 3, 4, 5 dah. Ya. Mundur 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Ini namanya instruksi robot. Diperintah-perintah jalan. Paham ya? Belok kanan. 1, 2, 3. Ya. Maju 3 langkah. 1, 2, 3. Ya. Angkat tangan. Ya, itu namanya instruksi robot. Paham ya? Ambil buku, langkah buku nih, ya nggak apa-apa. Nah ini dan seterusnya seperti ini namanya instruksi robotnya. Ada lagi ya. Nanti saya tunjuk satu-satu dari dari setiap kelompok. Sekarang saya ingin kelompok sini dulu. Jadi nanti seperti ini Mbak teknisnya. Misalkan kamu 1, 2, 3, 4, 5 sampai habis ya, sampai 5, 5, 5 semua ya. Jadi kamu nanti seperti ini. Misalkan yang pertama 1, yang kedua 1, berarti yang keduanya berarti mengikuti nah misalkan yang ketiga berarti praktek mono, berarti keempatnya nah itu ya, aku bener ya, bebas seperti apa ya. Ini namanya instruksi robot. Paham ya? Ini contohnya ya. Paham ya? Ini berdiri di sini. Coba di sini kelompok 1 dulu. Atau sini. Ini sini berdiri di sini. Gak apa-apa sini. Ini pada belakang. Ini contoh gerak seperti robot. Sini baris. Mas, nah, 6 ya, berarti 6 ya. Ah, gak apa-apa, salah gak apa-apa. Silo, geser lagi Mas. Tutuplah pintunya. Geser. Nah, siap. Sekarang Pak
guru ingin menginstruksikan yang pertama ini. Bebas kamu mau ini kayak mau ini kayak mau ini kayak mau ini. Tapi yang kedua harus mengikuti. Berarti kalau yang pertama sudah set, berarti yang kedua mau apa, yang ketiga beda lagi. Nah, coba kamu. Nah, ya cara yang tenang nah, coba. Nah, yang kedua. Berarti kamu instruksi yang pertama diikuti dulu. Dan coba kamu. Kan ini seperti ini. Kamu keduanya enggak, ini keduanya apa? Kamu bebas. Nah, berarti kamu mengikuti. Set terus kamu apa lagi? Apa? Harus ingat. Nah, kembali lagi nggak apa-apa kamu. Nah, apa kamu? Kamunya sendiri. Tambahin. Nah, kamu. Ya, terus apa lagi? Ya, bagus kamu. Ya, lanjut. Ayo, coba ya gagal. Nah, ini instruksi robot, paham? Jadi kamu mengikuti dari yang pertama kemudian membuat sendiri untuk anak yang selanjutnya. Begitu juga komputer AI. Jadi AI itu tidak semestinya pintar. Apa yang kalian contoh di Google ya? Saya mau mencari di Shopee baju keren. Jadi tidak semua yang menurut kalian itu baju keren, menurut AI itu keren. Jadi apa yang pernah diajarkan oleh manusia kepada AI itu yang akan menjadi tanggapan pertama. Paham ya? Nah, sekarang kelompok 2. Nih, angkatnya sana. Nah, nanti ingat. Nah, sebenarnya bisa juga menggunakan pola ini. Bisa juga menggunakan pola kotak ya tadi. Nah, sampai yang pertama yang beruntung. Nih. Sana geser. Ya, biar adil semuanya, biar merasakan. Geser enggak apa-apa mau warna kuning juga. Geser warna kuning. Nah. Coba yang pertama, geser mana nih? Geser. Yang pertama, bebas enggak apa-apa. Nah, kamu. Enggak, jadi apa? Salah. Gagal. Wes, ganti mana? Berarti tadi yang itu ya. Ini saya buat hanya latihan, tetapi saya menilai tadi yang tim pertama lebih baik dari yang ini. Cara berpikirnya urutan. Coba yang lain. Kelompok yang selanjutnya ini. Gak apa-apa. Dasar mas. Fokus ya. Bis. Sekarang pertama kamu. Nah, kamu. Terus, kamu lanjutnya. Gak salah lah. Yang itu dari pertama nanti dulu. Kamu diulang, coba. Nah, kamu. Ya sekarang. Harus kamu temur di sini. Gerak tangannya harus. Lanjut kamu. Ya. Nah. Bisa kan kamu? Paling kamu yang paling sana. Kamu yang paling pertama sini. Kamu yang paling pertama coba. Latihan. Gak apa-apa, ini latihan. Nah. Coba. Yo. Kamu satu saja. Apa? Nah, atas, kamu. Atas, panjang, kamu. Atas, panjang, tambah. Nah, samping. Atas, panjang, samping. Terus kamu apa? Enggak lah, kamu belum ditambahkan apa? Ya, bebas kan kamu. Ada salah. Nanti tim lagi. Tim.
4 kelompok, itu yang saya lihat paling berhasil itu kelompok 1. Nah, saya akan bertanya kepada kalian, kenapa dalam satu kelompok itu hampir berhasil dan dalam beberapa kelompok itu hanya ada yang 3 anak? Itu kenapa? Masalahnya kenapa? Saya tanya kepada kalian. Masalahnya apa? Kenapa kelompok yang 1 berhasil, kelompok yang 2, 3, 4 itu tidak berhasil? Hanya 3 anak sudah berhenti. Kelompok 1 hanya gagal 1 anak. Itu kenapa saya tanya? Kira-kira apa penyebabnya? Enggak masalah anaknya. Anaknya ya karena memang kelompok kalian. Jadi penyebabnya apa penyebabnya? Penyebabnya kurang fokus. Nah, paham? Ini padahal hal kecil, ya kan? Paling kurang petok. Tapi karena kurang fokus, menjadi lupa dengan apa yang tadi dipraktekkan oleh teman sebelah. Padahal itu harus sepele kan? Kalau tangan kayak kita gampang, iya kan? Penak teman padahal. Tetapi karena kita kurang fokus, jadi tidak bisa mengikuti instruksi teman yang jadi inilah yang harus kita perbaiki dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pelajaran maupun di rumah. Jadi kita harus fokus, ya. Orangnya seenaknya sendiri dalam melakukan hal, paham ya? Jadi berpikir seperti robot, urut seperti tadi, urut kan? Jadi yang pertama sudah ini diikuti ini, terus lanjut ini membuat lagi yang ini, melanjutkan. Paham ya? Itu namanya instruksi robot. Contohnya seperti ini. Nah, jadi untuk selanjutnya kita akan membuat, sebenarnya ada juga ini seperti ini, membuat cara kita berpikir untuk membuat seperti pojok baca atau perpus kecil. Tapi kan di sini keterbatasan sarana prasarananya, ya harus ada buku, harus ada kursi meja di pojok, terus dihias-hias. Pojok baca sebenarnya itu cara berpikir kalian dimensi ya, caranya gawe pojok baca yang bagus. Nah ya, cara membuat pojok baca yang indah, tempat membaca yang bertahi, ya. Jadi pilihan caranya sebenarnya ada, tapi itu memakan waktu yang cukup lama, waktunya tidak nyampe. Jadi ini saja. Nanti kita membuat peta solusi, ya. Kalian setiap kelompok menuliskan algoritma pemecahan masalah di atas, sebenarnya di atas karton, tapi saya sediakan kertas HPS ya. Jadi kalian akan menggunakan kosakata. Kosakata ngerti apa ora? Menggunakan simbol seperti panah. Ngerti panah apa ora? Panah, nomor, atau gambar sederhana, gambar yang nggak usah panjang, nggak usah rumit-rumit, gambar sing kepenak, sing aman nang pikirannya sampean, yang ada di pikirannya kalian, paham ya? Gambar yang ada di pikiran kalian, tapi gambarnya seperti panah, nomor, atau gambar sederhana biar tidak memakan waktu ya. Saya beri waktu 10 menit untuk menggambarnya, karena ini kita sudah 30 menit. Berarti kita beri waktu 10 menit, nanti 10 menitnya lagi untuk pengecekan. Jadi nanti hasil gambar kalian kita tempelkan di tembok, lucu-lucunya atau apa? Sampai pikirannya apa? Bisa sampai menggawe panah, bisa sampai gawe nomor, bisa sampai gawe gambar yang lain. Nah ini satu kelompok saya beri kertas 3 gambar ya. Gawe terus gambar bebas yang berbeda-beda satu kelompok, hasil turun-turunan per kelompok. Ya gambar singkat, tidak usah lama-lama. Kalau nanti waktunya tidak cukup ya menggambar 1 atau 2 saja. Yang penting apa yang ada di pikiran kalian untuk menggambar peta solusi ya. Satu saja wes, biar tidak sulit, gambarnya satu saja, waktunya
menggambar satu saja. Satu kelompok satu saja. Soalnya waktunya nanti kesiangan. Nanti di gambarnya diurut ya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 tanggalannya ya. Digambarkan di tembok. Silakan pemikiran kalian berlima, berenam, atau berempat. Yang satu kelompok 4, 5, 6 itu dijadikan menjadi satu, nggak usah satu gambar saja. Ya kalau yang lain mau gambar lebih bagus, 2-2, 1-1-1. Kalau mau satu kelompok gambarnya ada 3 berarti hebat. Nah, tapi nanti yang saya tempelkan itu yang selesai duluan ya, coba. Nah, waktunya 10 menit. Dimulai dari sekarang bisa berupa nomor, bisa berupa anak mana, bisa gambar itu yang penting sopan ya. Nah, lanjut. Nah, mulai langsung. Gambar yang mudah-mudah saja. Kita tidak ada nomor, ada angka atau nomor kan sama ya. Atau anak mana, atau gambar sederhana yang gampang. Gak apa-apa, bebas, bisa nomor, bisa panah, bisa gambar yang sesuai ada di pemikiran kalian. Waktu sudah 2 menit berjalan. Nah, nanti tak beri tenggat waktu lah, biar 15 menit gak apa-apa. Syukur gambarnya apik.
kalian, kenapa kalian ingin menggambar itu seperti itu saja. Nanti kamu menjelaskan. Warnanya bagus. Kamu bisa bikin astronot? Bikin dulu. Kalau yang sudah selesai nanti bisa ditanya di sana ya. Ada yang bawa penting. Nanti saya tempel sini. Hasil karya-karya nanti saya tempel di tembok ya biar semua tahu.
selesai. Gak usah yang terlalu rumit gambarnya, nanti gambar depan. Yang penting bisa dipahami gambarnya gambar apa. Kelompok satu ini kelompok berapa? Nah, ini kelompok satu sudah selesai. Nah, tapi masih ada kelompok satu yang masih menggambar, tapi itu yang sudah. Jadi langsung saya tempelkan di depannya. Ada lagi yang sudah selesai. Menit lagi kumpulkan. Ya 3 menit lagi, soalnya sudah 10 menit lagi selesai ini pelajarannya, istirahat. Bisa ada saja satu kelompok satu nggak apa-apa. Nanti selesai nggak selesai dikumpulkan saja, gambarnya tempelkan saja. Udah sini, maju sini, putar ini Pak. Ini kelompok berapa? 3 ini.
Kan orang nilai apa kita berpikirnya kan ya. Ya, perhatikan, sudah ya. Yes. Kelompok satu ya kalau sudah mengumpulkan satu tidak apa-apa. Sudah. Ini ya Bang. Nah, sini. Ya. Ya. Dimulai dari bunga. Kelompok satu. Risa dan Maya maju. Nih. Nah. Pak Guru ingin menjelaskan kepada kalian dan ingin bertanya kepada kalian, kenapa kalian berdua menggambar bunga? Nah, apa? Pak Guru takon. Pengen. Kenapa pengen? Karena bunga cantik dan indah. Itu ada pemikiran kalian sendiri. Dalam pikiran kalian itu ingin menggambar bunga. Nah, kemudian, urutannya, kembang sini ke primer pertama nih Mbak. Menggambar bunga itu pertamanya tadi apa saja? Membuat lingkaran. Terus ya membuat sampingnya ya. Kemudian membuat patah. Nah, setelah membuat patah, membuat daun. Setelah membuat daun, mewarnai warna bunga. Itu namanya berpikir komputasi. Yona berpikir secara urutan. Orang mungkin sampai warna desain, orang mungkin bisa gambar bunga. Paham apa enggak? Paham ya? Nah, lanjut. Ini gambar siapa? Maju. Pokoknya per kelompok saja wis maju. Ini kelompok apa? Nah, ini terus ini maju juga Mbak. Maju juga. Ini gambar apa? Nah, kenapa ingin menggambar gunung? Nah, jadi di antaranya seperti itu. Kenapa ada gambar gunung? Karena pemikirannya gunung itu indah dan urutannya apa? Tadi membuat jalannya dulu, aku membuat gunungnya dulu. Gunung, sudah baru. Ini kita menggambar apa? Menggambar ini. Berarti dia berpikir dari tepak pensil kemudian ini sama. Nah, jadi kelompok satu ini terutama Natalia dan siapa Sania, Natalia dan Sania itu membuat seperti yang ada di tepak pensil. Nah, gawenya apa di sini? Berarti kalau tepak pensil ininya lingkarannya dulu. Itu orang mungkin sama warna desain tembek. Kan nggak mungkin selesai. Ya itu sebagai contoh saja ya, sama gitu. Kayak. Nah, selanjutnya ini di apa? Jadi seperti ini. Semuanya saja ya sudah ada kelompok yang maju. Jadi kalian tahu. Jadi apa yang tadi Pak Guru sampaikan menyuruh kalian menggambar, yaitu apa yang tadi ada di benak kalian untuk menggambar. Tetapi ada urutan-urutan pada saat kalian menggambarkan, nggak mungkin kamu membuat warna dulu, nggak mungkin kan? Jadi itu namanya berpikir komputasi. Nah, jadi apa manfaat cara berpikir seperti ini dalam hidup kalian sendiri, Mas? Manfaatnya apa, Mas? Manfaatnya cara berpikir kalian itu yang seperti ini dalam kehidupan sehari-hari apa manfaatnya? Manfaatnya apa? Atau di sekolah manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Dalam melakukan suatu hal, suatu pekerjaan itu membutuhkan tatanan, ya, urutan. Itu namanya berpikir apa? Algoritma namanya ya. Namanya berpikir algoritma. Arahnya urutan langkah. Paham ya?
Bisa dipahami apa tidak? Ini perhatikan ya, Pak Guru memberikan contoh game. Ini namanya game ya, game AI namanya. Jadi AI itu tidak selalu benar. Kita membuat game, marahi sebuah aplikasi agar bisa menyaring apakah itu ikan atau bukan. Ya, perhatikan game tersebut ya. Nih, sampah yang dibuang di air mempengaruhi kehidupan laut. Pada kegiatan ini kamu akan memprogram atau melatih AI, ini namanya ya, kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi ikan atau sampah. Jadi Pak Guru akan marahi AI, ya, marahi AI kue iwak apa udru, kue ikan atau sampah. Paham? Paham ikan itu ikan kan? Ini kan seperti di kali di laut. Ya, pada sini kan kamu biasa pakai ikan ya. Jadi nanti saya akan mengajarkan AI ini bahwa bisa mendeteksi kue iwak, kue udru, kue ikan, kue udru. Ini ikan apa bukan? Ini ikan ya, lanjut. Karena kenapa saya sedang memberitahu kepada AI bahwa ikan ini adalah ikan. Pak Guru lagi marahi ya, kita sedang Pak Guru lagi marahi AI. AI tidak tahu apakah suatu objek itu adalah ikan atau sampah. Jadi belum ngerti si bocah. Pak Guru lagi marahi AI, mengerti apa arahnya iwak, ikan, arahnya udru, apa sampah ya. Ya, ini ikan ya yang tadi ya. Nah, ikan ya, ikan apa bukan? Ikan apa bukan? Ikan apa bukan? Bukan ya, tidak ya. Ikan apa bukan? Bukan ya. Salah ya. Ikan apa bukan? Bukan ya. Ini saya coba. Jadi nanti dia bisa mendeteksi seperti ini. Jadi AI itu lagi pengen mengetahui iwak apa. Tadi yang salah kan satu ya. Saya coba menyalahkan satu tadi. Ya bukan ikan tapi seakan-akan dia ikan. Karena Pak Guru ngajarinnya kayak ini salah sih ngajari salah. Tapi AI tidak selalu benar. Bisa diajari salah juga bisa. Ikan, hijau, ikan jagung, ikan, bener kan? Karena tadi AI sudah diajarkan namanya. Ini kan tadi belum semua, masih di awal. Ini kan belum diajarin sampai sini. Jadi menurut AI itu ikan kabeh, karena AI belum diajarkan sampai belakang tadi baru di awal-awal. Jadi karena AI bocah cilik, bocah urung pinter, jadi dia ngerti ikan kabeh, paham ya? Jadi kamu juga pasti pernah membuka WhatsApp. Di dalam WhatsApp itu namanya ada AI, ya. Sampai takon apa baik di situ aja. Maka dari itu jangan disalahgunakan ya. Kalian bertanya pun yang benar-benar saja, paham? Paham ya? Nah ini sekilas game tentang AI. Jadi kita belajar dasarnya dulu, tidak usah langsung yang sulit-sulit. Ini tadi kenapa hijau semua? Pak Guru bukan itu ikan. Ini kalau kaki masa ikan, kan nggak mungkin masa ban mobil ikan, kan nggak mungkin. Nah karena AI belum diajarkan sampai sini, menurut AI ikan apa? Nah jadi apa yang kita ajarkan AI itu bisa menyerap. Ya, cukup ya. Nah, kita sudah selesai pelajaran coding hari ini selama 2 jam pelajaran. Jadi kita karena baru pertama pertemuan mungkin kalian masih bingung
Tapi saya mengapresiasi kalian sekali karena kalian antusias dalam mengerjakan tugas dan mengikuti pelajaran ini. Tepuk tangan untuk kalian semua. Cukup ya pelajaran hari ini. Mohon maaf apabila suara Pak Guru keras kepada kalian karena Pak Guru ingin kalian bahwa dasar air itu harus diketahui untuk kelas 5 ini. Nah, untuk penutup kita bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah.